Saatnya kita simak dialog interaktif khusus bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat mengikuti. Alhamdulillah, yang kita tunggu hari ini, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sudah hadir di tengah-tengah kita. Warga Kota Blitar, warga Blitar Raya dan sekitarnya hari ini merasa sangat terhormat, bangga, sekaligus senang sekali karena Ibu Gubernur Jawa Timur berkenan hadir di studio Radio Mayangkara. Pecinta lang-lang kota dimanapun berada di Jawa Timur dan mungkin juga di luar Jawa Timur yang via streaming, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk menyapa kawan-kawan pecinta lang-lang kota dimanapun berada. Saya akan menjumpai beliau. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Warga Blitar, warga Jawa Timur, Banten, warga bangsa ini mugi sehat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya sapa juga hari ini juga hadir di studio Radio Mayangkara BJS Wali Kota Blitar Bapak Jumadi. Assalamualaikum Pak Jumadi. Nggih, sehat Bapak hari ini ya? Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Semoga Bapak kerasan di Blitar, Pak. Kemudian juga hadir di studio saat ini Kanwil BI Bapak Divi. Ya, Assalamualaikum Pak Divi. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini Pak Divi. Insyaallah, alhamdulillah. Baik. Kemudian juga hadir Kanwil BPN Bapak Jonathan. Junahar ya, Pak Junahar di mana ini Pak Junahar? Ada di Gatekeeper. Oh, ada di Gatekeeper. Sehat Pak Junahar hari ini ya. Pak Junahar sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Mohon maaf tempatnya terbatas Bapak ya. Baik, kemudian juga hadir Kepala OJK Bapak Bambang. Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Sehat juga hari ini? Alhamdulillah, seger sehat habis sepedaan. Oh, habis sepeda juga, Hadir juga Dirut Bank Jatim Bapak Busrul Imam, Pak Busrul, sehat juga hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat warga Blitar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya jadi agak heran hari ini, agaknya spesial istimewa begitu goesnya. Goes bersama dengan Bapak dari perbankan dari berbagai pihak ini. Goes dalam rangka apa ini, Bu? Pertama, kami membawa message ayolah semua pakai masker. Tapi ini juga ngowes pemulihan ekonomi. Goes pemulihan ekonomi begitu ya, Bu. Makanya timnya ini tim para bankir ini. Ada Kanwil Bank Indonesia, ada Kanrek OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada Dirut Bank Jatim, dan yang sangat banyak ditunggu masyarakat adalah Pak Kanwil BPN yang di setiap titik kita ngowes itu sambil membagi sertifikat dan sambil mengajak masyarakat, ayo yang rumahnya, halamannya, kebunnya, apanya belum tersertifikasi keenggal gitu. Jadi kalau pagi ini di kota, nanti siang di kabupaten. Kemarin pagi di kota Kediri, siangnya di Kabupaten Kediri. Terus sih kita sebelumnya ada di Probolinggo, di Lumajang, Sumeneb, Pamekasan. Artinya kita ingin mengajak masyarakat semua, ayo tetap patuhi protokol kesehatan, tetapi saat yang sama ekonomi kita harus bergerak. Kenapa kemudian kita juga sama Pak PJS Wali Kota Blitar, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, harus bersama-sama kita melakukan keberseiringan antara menggerakkan ekonomi kita dan mengendalikan COVID-19 agar berhenti penyebarannya. Tentu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Blitar dan seluruh Forkopimda Kota Blitar bahwa per kemarin Kota Blitar ini angka aktifnya sudah 0. Tolong dijaga, kalau ini bisa dijaga 2 minggu, hijau ini Kota Blitar. Sudah hijau ya Bu ya? Dalam artian ya angka aktifnya sudah bisa dikendalikan. Ya, Ibu secara se-Jawa Timur ini kalau saya lihat dari rapot Jawa Timur ya Bu, yang kemarin Ibu unggah di IG-nya Ibu ini kan kita sudah hijau semua ya. Perkembangan, artinya perkembangan rapot yang oleh Pak Menteri itu kan diberikan rapot bahwa
untuk perkembangan kasus positif kita hijau, karena sudah cukup melandai, kemudian sembuhnya juga diberi rapot hijau, begitu, kemudian yang meninggal juga diberi rapot hijau karena menurun drastis. Nah, ini apa sebenarnya yang kuncinya Jawa Timur sudah bisa menekan kembali jumlah COVID ini, Ibu? Pertama, komitmen kita. Komitmen yang bagaimana, Ibu? Masyarakat punya komitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi yang menurut saya harus berada di garda terdepan adalah masyarakat. Masyarakat, ya. Nah, setelah itu kita ingin sampaikan yang sehat jangan sampai tertular. Kalau ketahuan sudah tertular, segera dirawat. Ya. Segera dilakukan tracing supaya yang sudah melakukan kontak erat itu semua bisa terdeteksi. Kalau kita mau bilang di swab tidak sekedar rapid kalau kontak erat. Jadi kalau misalnya tracingnya jalan, kemudian testingnya jalan, treatmentnya cepat, insya Allah juga cepat sembuh. Rumah sakit rujukan ini juga sangat membantu karena kalau sudah terkonfirmasi positif pasti harapan kita adalah rumah sakit rujukan bisa memberikan layanan dengan sangat baik. Kemudian nakes kita ini juga saya menyampaikan terima kasih kerja keras tenaga kesehatan kita, apakah dokter ataukah perawat, juga sebetulnya terima kasih kepada para sanitarian, ini luar biasa perannya, supir-supir ambulans semuanya. Dan tentu 14 September yang lalu sudah dimulai operasi justisi. Ada jaksa di situ, ada hakim di situ, ada Polri di situ, ada TNI dan ada Satpol PP di situ. Jadi semua harus menjadi komitmen bersama. Saya ingin sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 ini tidak ada yang bisa memastikan kapan berhenti, tapi ekonomi harus bergerak, maka mohon semuanya tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Baik, ya. Ibu, sebelum ke recovery ekonomi Jawa Timur, untuk pengaman jaring sosial sendiri, Bu, yang telah Ibu berikan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagikan kepada masyarakat seperti apa ini, Bu? JPS ini banyak sekali, yang dari Jakarta juga berlapis-lapis. Dulu sudah 7, sekarang ditambah lagi hibah untuk Banpres PUM. Banpres PUM ini untuk usaha yang produktif. Ini ada 2,4 juta per pelaku usaha mikro dan ultra mikro, dan prasyaratnya sangat sederhana sekali. Seminggu kemarin sudah 1,1 juta warga Jawa Timur yang sudah mendapatkan Banpres PUM, hibah 2,4 juta. Kita sebenarnya mengajukan untuk bisa mendapat 2 juta, mudah-mudahan masih bisa di-cover karena yang mengajukan sudah 2,5 juta. Keputusan ini ada di pusat, tapi kita berharap bahwa paling tidak kita bisa terpenuhi 2 juta. Itu di luar dari berbagai macam jaring pengaman sosial. Dari Pemprov juga ada bantalan sosial untuk BPNT, bantuan pangan non tunai itu yang berbasis kota. Jadi kalau kota Blitar ini termasuk yang dapat bantalan sosial, suplemen lah kita sebut suplemen BPNT. Kemudian kita juga memberikan bansos lagi di luar dari yang sudah di cover oleh pusat. Pusat itu kan ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa berarti di kota tidak ada kan. Jadi bagaimana sebetulnya semua bisa menjadi komplementaritas dari seluruh basis layanan sosial kita. Jadi harapannya ini semua bisa meringankan beban masyarakat sehingga yang terdampak COVID-19 itu paling tidak sudah bisa tersubstitusi meskipun tidak bisa keseluruhan. Hari ini pun nanti kita akan menyerahkan misalnya bantuan subsidi upah, bantuan subsidi gaji. Kemudian nanti ada penyampaian dagulir, jadi dana bergulir dari Bank UMKM. Kemudian ada penyampaian distribusi PEN, program untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi agak banyak program yang akan kita deliver siang ini di kantor Balai Kota Blitar. Juga penyampaian sertifikat dari BPN dan seterusnya. Baik, ya. Kalau kita mengarah ke recovery ekonomi yang Ibu sampaikan, pemulihan ekonomi tadi,
protap kesehatan tetap ya Bu, tapi ekonomi harus tetap jalan kan begitu ya. Ini dampak kan memang luar biasa, pariwisata, kesenian dan sebagainya. Nah, recovery ekonomi ini apa yang diprogramkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jadi Ibu? kalau Jawa Timur ini kan UMKM itu kontribusinya 54% 54%. terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Yeah. Dari UMKM yang kontribusinya 54% itulah kita berharap tidak hanya dari Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim, tapi juga dari Himbara. Ada dari BNI, kalau tidak salah yang siang ini juga turun. Kalau kemarin di Kediri itu ada Mandiri, ada BNI dan seterusnya. Jadi artinya kita nggawa sini sinergi di antara instansi-instansi vertikal, terutama yang memang memberikan komitmen untuk percepatan pemulihan ekonomi. Jangan ini bisa sampai disebut gua sinergi gitu ya Bu ya. Gua sinergi gitu ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Nah, beliau-beliau yang hadir di sini seperti Pak Kanwil BI ini perannya seperti apa nanti ke depannya Bu? Wah, kalau Kanwil BI, Kanwil OJK ini gede banget. Yeah. Kalau sekarang itu misalnya, wah saya ini kemarin itu katakan ya, ada yang ngambil motor untuk ojol misalnya. Saya kok kenapa saya nggak dapat pengurangan atau nggak dapat relaksasi atau restrukturisasi dari pinjaman? Itu wilayahnya beliau-beliau. Ya, tidak semua berada pada kewenangan Pemprov. Sertifikasi juga kalau misalnya dia punya lahan, dia punya rumah, dia ingin itu dijadikan kolateral untuk akses kredit misalnya. Itu kan BPN, bukan wilayahnya Pemprov. Makanya sinergi ini adalah sebuah kebutuhan. Ya. Sinergi ini sebuah kebutuhan ya Bu ya. Kan masyarakat mungkin saya mungkin ada kepentingan ini misalnya dia mau akses kredit, bagaimana saya dapat kredit murah, ini posisinya seperti ini. Kan bukan Pemprov, itu ada di perbankan. Perbankan antara lain ada di sini di Dirut Bank Jatim. Jadi Pemprov akan mencoba menstimulir bagaimana proses pemulihan ekonomi berjalan, tapi kewenangan-kewenangan itu secara spesifik terutama ada di instansi-instansi vertikal. Makanya kami ngowes bareng, ngowes sinergi antara instansi vertikal, ini ngowes pemulihan ekonomi. Ngowes pemulihan ekonomi luar biasa. Tepuk tangan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang luar biasa. Baik, Ibu, saya boleh ke Pak Divi ya Bu ya. Monggo. Baik, monggo Ibu ya. Baik Pak Divi, ini kan ada sesuatu yang nampaknya patut untuk kita garis bawahi apa yang disampaikan Ibu Gubernur tadi. Ada beberapa hal yang tidak menjadi wewenang dari Ibu Provinsi tetapi menjadi wewenang panjenengan. Kemudahan apa yang sebenarnya akan jenengan berikan kepada masyarakat ini? Ya, terima kasih. Kami ini sudah boleh dibilang sudah all out habis-habisan memberikan berbagai kemudahan relaksasi. Intinya agar ekonomi bisa jalan. Dalam bahasa sederhananya, kita ingin sekali kembali masyarakat bisa beraktivitas ekonomi seperti normal, belanja lagi, nah ini jadi ini sudah kita lakukan dan memang kita percaya bahwa syarat utamanya itu adalah terlaksananya protokol kesehatan dulu. Nah kebetulan kami diajak gowes sinergi ini ke Kediri dan Blitar. Kami lihat sendiri aktivitas di dua kota tersebut, masyarakat sudah beradaptasi dengan protokol kesehatan dan insya Allah itu akan membuat masyarakat percaya untuk kembali beraktivitas normal secara cara perekonomi. Dalam jangka pendek ini memang syarat utama kita untuk recovery ekonomi adalah masyarakat kembali bisa belanja. Masyarakat kembali bisa belanja. Pak, kalau begitu sasaran bantuan panjenengan nanti kepada pribadi masyarakat atau UMKM atau siapa begitu Pak? Kami di semua sektor kami memang banyak sekarang fokus kepada menjaga konsumsi rumah tangga. Kita ikut memantau bansos-bansos dari pemerintah non tunai untuk memastikan bahwa itu bisa tetap menopang konsumsi rumah tangga. Secara khusus kami juga mengembangkan dan membina UMKM. Karena juga sekarang kita melihat ini sebenarnya COVID-19 ini bisa kita anggap sebagai cobaan yes, tapi juga kesempatan. Karena kita sekarang kesempatan maksudnya Bapak? Untuk bisa melakukan transformasi
dari istilahnya kondisi normal ke kondisi yang lebih modern ke depan. Contohnya kami dari Bank Indonesia sekarang kami mendorong pembayaran menggunakan non tunai. Kami jadi ada adaptasi baru ya Pak ya? Adaptasi baru. Karena kita tahu sendiri uang itu sarang hukuman banyak. jadi tapi banyak yang mau ya Pak? Ya artinya yang non tunai. Oh yang non tunai. Yang non tunai itu boleh silakan. Dan juga sehingga kita kesempatan COVID ini kita gunakan untuk mengkampanyekan penggunaan platform-platform non tunai sekarang. Dan harapan kami juga Blitar dan daerah sekitarnya itu bisa semakin membuat lifestyle untuk menggunakan non tunai itu menjadi budaya masyarakat sehari-hari, dan itu akan menjadi menghilangkan barrier untuk misalnya pergi ke marketplace belanja. Nah, perkembangannya selama pandemi ini seperti apa Pak? Apakah sudah mulai memang ada peralihan kebiasaan masyarakat ini dari tunai ke non tunai begitu? Perkembangan cepat sekali. Cepat sekali ya Pak. Khususnya generasi milenial yang sudah terbiasa dengan gadget itu. Nah jadi sehingga tantangan kami sekarang, kami mungkin lebih banyak nanti ke daerah-daerah pinggiran untuk ini istilahnya harus ada hulu hilirnya nanti non tunainya. Dan ini didukung juga oleh infrastruktur teknologi yang sudah ada ya, sehingga insya Allah nanti ke depan kalau ini sudah tersambung semuanya, Jawa Timur itu menjadi provinsi yang boleh dibilang smart province, yang didukung oleh perilaku masyarakat yang perilakunya itu adalah perilaku modern, tidak menggunakan uang tunai, belanja rasional, dan lebih produktif ke depan. Baik, ya, saya kembali ke Ibu Gubernur. Bu Gubernur, ada provinsi smart COVID. Ini kan smart provinsi. Tapi saya boleh nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil Bank Indonesia tadi, Pak TV. Kita ini kan sebetulnya pada tanggal 21 April. Tanggal 21 April kita meluncurkan Lumbung Pangan Jatim. Lumbung Pangan Jatim. Lumbung Pangan Jatim itu awalnya memang kita masih banyak yang membeli secara langsung offline. Kita juga menawarkan proses pembelian free ongkir. Awalnya cuma Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, kemudian diperluas sampailah 26 Agustus sudah 38 kabupaten kota kalau membeli 100.000 minimal free ongkir. Kita sudah kerjasama dengan PT Pos, kemudian sekarang sudah dikembangkan dengan BUMDes. Nah, artinya mereka sudah membeli secara online. Kalau dia butuhnya beli misalnya senilai 30.000, 50.000, tapi dia bersama temannya di satu RT, dia sudah akan bisa melampaui 100.000 dan itu bisa free ongkir, sudah jalan. Saya sempat menengok di Sendang itu Tulungagung ke atas, pada saat gowes begini. Bukan gowes sampai Sendang, dataran tinggi. Loading dulu ya Bu. Nah sudah, ternyata sudah sampai di sana dan itu COD, jadi bayar di tempat. Itu melalui PT Pos. Jadi kerjasama ini sudah dengan BUMDes. Ini bisa memutus mata rantai yang sepanjang-panjangnya, sehingga harganya udah pasti lebih murah. Ada 26 pasar yang menjadi pasar ini mitra gitu Bu. Bukan pasar yang oleh BPS itu dijadikan sampling harga. Disitulah BPS melihat ada inflasi atau deflasi, itu 26 pasar. Nah, kita ingin memastikan bahwa 26 pasar itu selalu ada petugas yang ngecek harga di situ, karena harga di lumbung pangan tidak boleh lebih mahal dari harga di pasar. Nah, kemarin karena saya tiap sore itu update ke manajer lumbung pangan, kemarin itu sudah 30-70, yang online sudah 70%. Sudah 70%? Sudah 70%. Luar biasa. Kemudian kita minggu kemarin juga meluncurkan Kejar, bagaimana satu rekening untuk satu pelajar. Ini juga adalah proses pembelajaran perencanaan keuangan, tapi yang mestinya menjawab secara fix Jawa Timur bagaimana literasi keuangannya dan inklusi keuangannya, itu ada Pak Kanrek OJK. Jadi mungkin boleh disapa Pak Bambang Mukti Riyadi, itu Kanrek OJK, beliau yang update supaya
angka-angkanya valid gitu. Ya. Baik, Pak Bambang bagaimana ini Pak? Baik. Di lapangan seperti apa aslinya Pak? Matur nuwun Ibu, jadi saya numpang sosialisasi nih. Jadi OJK itu ada 3 tugas pokok: mengatur, mengawasi. Itu mengatur mengawasi untuk semua lembaga jasa keuangan. Mulai dari perbankan, ada industri keuangan non bank, itu ada asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, PNM, dan kemudian pasar modal. Terus yang ketiga yang terkait dengan masyarakat adalah terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Ini yang masyarakat belum tahu Pak. Nah iya. Matur nuwun, jadi saya matur nuwun ke Ibu nih diajak jalan-jalan. Jadi ceritanya kalau di Jawa Timur terkait dengan sinergi, kami sinergi dengan Pemprov, dengan semua lembaga jasa keuangan. Tadi terkait dengan restrukturisasi kredit ya, itu totalnya untuk Jawa Timur kurang lebih 121 triliun sudah. Itu yang difasilitasi kurang lebih 2.200.000 nasabah atau konsumen. Nah itu kita juga sampai saat ini masih melindungi, jadi melayani. Kita mempertemukan kepentingan masyarakat, kepentingan konsumen dengan lembaga keuangan. Terus ada lagi terkait dengan pertumbuhan kredit, kami juga sinergi dengan Bank Jatim, Bank Himbara. Itu kita mendorong yang Ibu sekarang nanti disampaikan itu mengenai kredit pemulihan ekonomi nasional. Kurang lebih pemerintah menaruh dana di Bank Himbara. Bank Himbara itu ada Bank Mandiri, PTN, PNI, BRI. Terus kemudian plus di Bank Jatim. Di Bank Jatim itu ditempatkan dana pemerintah 2 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat Jatim sebanyak 4 triliun. Nah itu nanti disampaikan di acara di Balai Kota nanti. Nah ini sampai saat ini totalnya sudah 21 triliun rupiah. Jadi kurang lebih ada beberapa ribu nasabah yang sudah diberikan oleh kredit pen tadi. Penting ini karena kita harus sinergi. OJK itu hanya dari sisi kebijakan, BI sistem pembayaran, dan juga ada likuiditas dari BI juga, Pemprov. Tapi kalau tidak tersalurkan pada sektor yang tepat. Pada orang yang tepat, itu juga akan mengalami kendala. Kalau sekarang kan sektor yang besar-besar itu fungsi pengawasannya di sini Pak OJK ini. Betul. Nah di sisi lain kita juga harus bersama-sama dengan semua komponen bangsa ini melihat mana sektor yang prioritas, yang dapat dibiayai pada saat pandemi seperti ini. Nah ini penting. Jadi sekali lagi matur nuwun Ibu Gubernur, kami tadi sudah diajak jalan-jalan dan diajak bersepedaan sehat sekaligus tadi sosialisasi ya Pak. Betul, sosialisasi OJK. Dan yang penting ini untuk masyarakat Jatim, kita harus betul-betul menyalurkan semua potensi bangsa, semua potensi yang kita punya kepada sektor yang tepat. Matur nuwun juga ini untuk para semua komponen perbankan yang hadir. Baik, saya ke Pak Busrul. Nah ini sebelum ke Pak Busrul, tadi yang dari Pak Divi soal inklusi keuangan. Sebetulnya ini saya juga data dari Pak Bambang nih baru belum sempat tersebut. Jadi inklusi keuangan nasional sekarang 76,19%. Ini WA-nya beliau. Jawa Timur sekarang ini 87,96. 87,96 jadi sudah 88 ya. 88. Kalau nasional 76,19%. Berarti di atas rata-rata nasional. Sudah di atas rata-rata nasional. Kalau target nasional 2023 itu harapannya 90%. Tapi saya sama Pak BI sama optimis Pak kapan OJK, Bu ini tercapai? Akhir tahun lah mestinya. Kan ini kan luar tinggal biasa sedikit lagi gitu, kan ini. Insyaallah, kita sudah 98%. Jadi kurang 2%. Kita sebenarnya sudah tembus kalau target nasional 2023. Insya Allah kita bisa akhir 2020 ini sudah. Karena ada program kejar itu. Mestinya hari-hari gini kok nabung misalnya. Tapi kan nanti ada Pak Busrul dari Bank Jatim yang akan menjelaskan ini. Sembari saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah tersupport dari 2 provider. Ada 2,6 juta anak SMA, SMK dan Alia yang sudah mendapatkan paket internet dan mulai Oktober ini sudah di top up oleh Kementerian Pendidikan. Jadi insya Allah yang biaya yang tadinya untuk beli paket data anak SMA, bisa SMK, ditabung ya Bu. Bisa dikonvert tabung sambil kemudian ada literasi keuangan nanti. Nah, ini yang jadi penting. Ada proses di mana anak-anak diajak untuk memulai belajar perencanaan keuangan ke depan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting Ibu ya, literasi keuangan. Gitu. Pak Busrul, bagaimana Pak? Silakan Bapak, ini kaitannya dengan kejar ini gimana? Apakah memang warga para pelajar di Jawa Timur nanti akan bisa menuju ke literasi keuangan ke depannya lebih baik begitu Pak? Iya, baik. Terima kasih.
Bank Jatim memang berkewajiban untuk melakukan edukasi, termasuk untuk pemasaran tabungan di seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah pelajar. Pelajar ini ada program USWA, One Student One Account, melalui program Kejar, dan Bank Jatim aktif di situ. Dan barusan dalam program Kejar kami menyalurkan untuk pembukaan rekening tabungan sebanyak 30.000 pelajar. Nah, sehingga dengan demikian ke depan diharapkan nuansa ada target juga Pak? Ada target juga, iya. Jadi kita harapkan dalam periode yang ditentukan itu kita sudah tercapai target untuk pencapaian One Student One Account tadi. Di sisi lain, di sisi kredit kami juga menyalurkan dana PEN kepada masyarakat. Dana PEN ini juga bisa langsung kepada user atau nasabah, bisa juga melalui program linkage melalui BPR ataupun juga koperasi-koperasi yang lain. Jadi kami Bank Jatim bagi masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Blitar, baik kabupaten atau kota, kami siap untuk menggerakkan ekonomi daerah di wilayah ini. Silakan datang ke Bank Jatim. Bagaimana prospek usahanya kita nanti asesmen mereka, sehingga kami berkontribusi real di dalam usaha untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Blitar ini. Baik, kalau yang nanti siang diluncurkan di Kusumo Wicitra di Barewari Kota ini apa Pak bantuan yang diberikan itu dari Bank Jatim? Itu ada dari provinsi yang namanya dana bergulir, yang itu program dari PBD provinsi, dan kami juga berkontribusi di situ. Itu untuk para pelaku usaha mikro maupun kecil dan menengah. Kemudian di sisi lain kami juga dana PEN. Dana PEN juga saya disampaikan oleh Kepala OJK bahwa kami punya dana 2 triliun, posisi terakhir sudah 2,2 triliun. Harapan kami ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya di wilayah Blitar. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Jumadi nih. Pak Jumadi di Kota Blitar, ini bagaimana? Sudah siapkah untuk menerima gelontoran bantuan dari pemerintah provinsi, dari perbankan? Ini seperti apa OPD-OPD yang ada di kita, UMKM yang ada di Blitar ini sudah siapkah Bapak? Tekan aja Pak. Pertama saya pikir ini perasaan dulu, perasaan kota, warga kota ini hari-hari ini menjelang Ibu datang di kota ini sudah gembira. Wah, gitu ya Pak. Ini apalagi yang di studio ini seneng banget Pak. Ini sudah gembira. Ibu membawa beliau-beliau semuanya, membawa kepala OPD, hotel Blitar terisi. Gitu, malam ada makan di resto-resto. Nah ini ya, jadi maksud Ibu juga ini yang sering kita dengarkan dari beliau itu. Untuk menyapa, men-trigger kita semuanya di seluruh Jawa Timur, termasuk Kota Blitar, itu bahwa ekonomi kita itu tumbuh. Walaupun kemarin Ibu ngendiko bahwa kita itu walaupun kontraksi paling kuat di Jawa. Ini yang Jawa Timur Ibu ngendikan Ibu wonten kontraksi paling rendah lah. Paling rendah. Ini yang jadi warga kota itu gembira, senang. Nah ini sentimen positif, termasuk Ibu membawa rombongan ini juga tambah kita pada belanja. Tadi Pak Kepala BI tadi ayo belanja Ibu, ayo belanja. Ini ya, kalau banyak seperti ini kita warga ini akan senyum. Senyum ya Pak. Apalagi yang kedua nanti di Balai Kota Ibu membawa beberapa paket-paket bantuan yang luar biasa. Yang barangkali pasti akan lebih untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor real. Artinya pemerintah kota siap mengawal bantuan tadi Pak? Pasti kita atas perintah Ibu, artinya ini program dari pemerintah provinsi, ini yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya, karena ini adalah input untuk bagaimana kita bisa bergerak dalam rangka recovery ekonomi ini. Dan tadi Ibu juga sudah tindak jalan gowes ke makam, kemudian ada menemui beberapa UKM, itu jalan artinya Ibu, buat yang dirasakan di para pakar resesi ternyata Ibu loh, ternyata ekonomi kita tumbuh, bergerak. Ini yang Ibu yang sering bahwa kita coba menciptakan sentimen positif. Nah, di antara yang positif tadi kedatangan Ibu ini gembira, ini salah satunya. Jadi kita sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu Gubernur dengan beberapa bapak-bapak semuanya di BI, di OJK, di BPN, Bank Jatim, Bank UMKM, dan kepala-kepala OPD. Ini akan membawa gairah sentimen positif, dan input dari bantuan-bantuan itu kita akan manfaatkan dengan baik. Tentu kita dengan pembinaan ke UMKM, ke usaha ultra mikro, baik mikro maupun IKM, untuk kita bergerak ke arah recovery. Syukur kita bisa atas
kedatangan Ibu bisa langsung tumbuh. Yeah. Termasuk para pengusaha kendang-kendang ini ya Pak ya, yang lama nggak menangis ini ya Pak. Baik ya. Baik, saya sebelum ke Ibu ke Pak Jonathan dulu, Kepala BPN ini. Pak Jonathan, seperti apa Pak ini? Jonahar. Pak Jonahar Pak Jonahar Pak Jonahar Pak Jonahar, seperti apa support panjenengan ini untuk recovery ekonomi Jawa Timur ini? Iya. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur karena selama ini itu sudah ada kerjasama, tetapi tidak seperti yang sekarang ini. Sekarang seperti apa, Sekarang Pak? ini kami betul-betul dibimbing oleh beliau dengan program Trijuang yang satu-satunya di Indonesia. Program Trijuang. Trijuang itu adalah kerjasama antara pemerintah, kota, kabupaten, BPN dan kelurahan dan desa. Itu memetakan semua bidang tanah, baik yang bersertifikat ataupun yang belum. Sungai, jalan dan sebagainya. Nah, ini sudah diluncurkan oleh Pak Menteri tanggal kalau nggak salah 25 minggu yang lalu. Terus programnya adalah semua bersertifikat. Nah, ini untuk sementara ini kita mentargetkan bersama Ibu Gubernur bersama Pak Menteri untuk Jawa Timur ini tahun 2025 itu sudah selesai semuanya. Jadi apa nanti setelah selesai itu? Setelah selesai itu nanti insya Allah bidang-bidang tanah sudah terpetakan, jalan dan sebagainya, tidak ada sengketa lagi. Nah, hukumnya nanti akan berubah. Sekarang ini hukum kita di Indonesia ini adalah negatif bertenden positif. Artinya masih bisa digugat. Tetapi kalau nanti sudah komplit, sudah lengkap per kabupaten ini kita tidak bisa digugat lagi. Semua orang yang punya bersertifikat sudah mutlak. Seperti di Eropa ini rata-rata sudah mutlak, di Australia sudah mutlak dan sebagainya. Nah, sekarang ini tidak ada gugat-gugat soal tanah lagi ya, Pak? Tidak ada. tidak ada. Jadi tanah itu paling hubungannya nanti hanya waris. Tapi kalau digugat kepemilikan sudah tidak bisa. Nah, untuk pemulihan ekonomi, kalau kita kan harus ngegas ini, yang rombongan kita rombongan ngegas. Nah, itu menurut Bu Gubernur itu. Jadi seperti gini, kita sekarang 700.000 lah yang sudah jadi sertifikat yang dibagi-bagi sama Ibu dengan saya ini kita bagi-bagi ke daerah-daerah ini. Itu kalau seandainya 700.000 itu 10%-nya aja sudah 70.000. Dan seingat saya lebih 10% yang dijaminkan di bank. Kalau nggak salah sekitar 20%. Nah, kalau 20% dari 700.000 paling tidak ada 140.000. 140.000 bidang tanah itu ekonominya pasti akan naik. Nah, ini kami bersama Ibu Gubernur ini mendorong kepada masyarakat, menenteramkan masyarakat. Artinya Ibu sangat konsen kepemilikan masyarakat, dan saya juga setuju dengan atas kepemilikan, bukan penggunaan ya, kepemilikan masyarakat. Akhirnya begitu masyarakat sudah punya sertifikat, dia akan tenang. Apalagi bisa dijaminkan di bisa dijaminkan di perbankan. Terus kehidupan masyarakat dengan adanya modal akhirnya naik, ekonominya, sehingga tujuan kita bersama-sama turun ke jalan dan turun ke masyarakat ini tercapai. Ya, itu saya kira. Targetnya berapa Pak sampai akhir tahun nanti? Kalau sekarang cuman 700.000 itu sudah selesai semua. Sudah terlampaui ya Pak ya? Sudah. Maka kita bagi sama Ibu. Tapi kalau pengukurannya lebih 1 juta lebih. Oh begitu. Ya. Di tahun depan, di tahun 2021 1.200.000 untuk sertifikatnya. Pengukurannya juga lebih. Nah, kalau seandainya tahun 2025 itu tidak cukup, maka ada sharing APBD, baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten untuk bisa di tahun 2025 itu tidak boleh ada yang tidak bersertifikat lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Jonahar. Baik, terakhir kembali ke Ibu ini. Jawa Timur menjadi salah satu ujung tombak dari adaptasi baru recovery ekonomi nasional, Ibu. Ya, ini bagaimana nanti ke depannya, terutama yang paling terdampak ini adalah pariwisata dan kesenian. Nah, ini apa yang ke depan akan Ibu luncurkan untuk rekan-rekan semuanya? Sebetulnya kalau pariwisata kita sudah memulai
misalnya rapat-rapat terbatas di hotel, karena PHRI itu hotel-hotel ini termasuk yang sangat terdampak. Ketika pariwisata terdampak, pasti hotel terdampak, restoran terdampak. Sementara yang bekerja di restoran dan hotel rata-rata adalah lulusan SMA dan SMK. Jadi kita melihat secara komprehensif bagaimana pendekatan yang kita lakukan, pergerakan ekonomi berseiring dengan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi sambil kita cek, pertama itu di desa wisata. Desa wisata ini kan lingkupnya kecil. Cobalah kita cek desa wisata. Karena banyak anak-anak yang sudah mulai boring untuk belajar. Dengan daring. Jadi saya pernah menemukan ini di Setigi, di Gresik. Si ibu ini saya tanya, ibu kesini sama siapa? Ini sama anak saya. Bu, kalau pagi saya harus ngantar di sini, sore harus ngantar di sini. Loh, kenapa harus 2 kali ke sini? Pagi itu anaknya sudah mulai susah belajar secara daring di rumah. Jadi dia ingin belajar daring tapi di alam terbuka. Lalu sore itu kenapa ke sini lagi? Dia harus mengerjakan PR dan anaknya minta diantar di ruang terbuka. Saya rasa problem-problem ini yang seringkali mungkin tidak tersampaikan ke publik. Akhirnya kemudian saya datang ke situ. Kita bikin hari anak waktu itu, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di Setigi juga ya Bu, saya juga mengikuti Bu. Itu saya menyampaikan tolong, meskipun ini boleh dilakukan uji coba pembukaan yang open space, itu wisata alam ini kan yang oleh Menparekraf itu sudah diizinkan untuk dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dulu biasanya berapa orang, katakan 3.000, sekarang ambil 20% dulu, bertahap-bertahap, nanti 25% misalnya. Nah, kita keliling ke beberapa desa wisata. Setelah desa wisata ini kan berarti satu desa sebelahnya, ini kan yang kecil. Kemudian kita melakukan pertemuan dengan asosiasi yang mengelola tempat-tempat wisata. Sudah mulai menengah dan sampai yang besar. Yang besar misalnya di Batu. Ada pemilik wisata yang cukup besar karena kalau boleh saya sebut Jatim Park 1, 2, 3. Saya ketemu dengan ownernya. Kemudian beliau sangat hati-hati. Pokoknya pertama Bu, yang kita buka ini dulu, satu dulu, dan itu hanya 20%. Yang ini dan ini belum. Jadi ada kehati-hatian yang menurut saya beliau lebih strict. Kalau misalnya ada elevator gitu ya, elevatornya itu tidak boleh orang menyentuh kanan kiri, karena kanan kiri itu sudah pasti ada petugas yang sudah membawa kayak tisu, tapi tisunya disinfektan. Artinya tidak hanya sekedar keuntungan ya Bu, yang dikejar warga Jawa Timur saat ini. Ya, mereka tahu resikonya. Kalau mereka agak lengah gitu, nanti jadi klaster kan, malah jadi tidak baik gitu ya. Jadi yang open space pun sangat hati-hati, sampai kemudian pembukaan Bromo. Itu kan dari Juli sudah banyak sekali yang usul dari pelaku-pelaku wisata di sana. Kita virtual beberapa kali. Kemudian syaratnya adalah 1, 4 bupati penyangga, berarti Malang, Lumajang, lalu Pasuruan dan Probolinggo, tidak boleh ada yang dispute, semua setuju. Kemudian TNBTS, jadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus setuju. Kalau 5 elemen ini setuju, monggo, itu pun dengan tahapan yang sangat ketat. Saya pun masih memonitor dengan kepala suku Tengger yang biasa mengkomunikasikan dengan mereka yang bawa kuda, yang bawa sopir mobil jeep. Saya menyampaikan, Bu, pokoknya yang lewat ini gitu, kita akan cek dulu di pintu masuk sebelah ini. Jadi artinya saya pun juga memonitor agak detail. Jadi akhirnya adalah hari ini adaptasi itu harus dilakukan dengan kepatuhan yang sangat ketat. Jangan, ini kan saya agak repot. Bu, foto. Setelah dekat saya justru dibuka. Buatan marem loh Bu. Jadi hal-hal seperti itu coba bisa dibayangkan. Jadi saya kan tetap Khofifah gitu. Proses yang kita lakukan ini harus juga diikuti oleh kebersamaan kita menjaga protokol kesehatan yang kuat. Jadi kalau kita tentu semuanya, Mayangkara juga pasti ingin
masyarakatnya sehat, ekonomi sehat. Masyarakat selamat, ekonomi selamat. Jadi sehat dan selamat itu kedua, masyarakatnya ya sehat, ekonomi sehat. Saya rasa message kita begitu. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi closing statement yang disampaikan untuk warga Kota Blitar. Monggo Ibu silahkan. Ya, sekarang ini Kota Blitar kebetulan sedang pilkada. Jadi ada 19 kabupaten kota yang sedang pilkada. Pokoknya monggo proses demokrasi dilakukan dengan baik, saling menjaga protokol kesehatan. Pak Presiden berkali-kali ingatkan hati-hati klaster keluarga, hati-hati klaster pilkada, hati-hati klaster perkantoran. Jadi pilkada ini memang di state secara khusus supaya masing-masing yang memberikan aspirasi, memberikan dukungan kepada kandidat siapapun yang terbaik menurut mereka, mohon semuanya dilakukan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Baik, Ibu terima kasih luar biasa rawuhnya di kesempatan kali ini, dan warga masyarakat senang sekali ini untuk bergabung bersama Ibu, dan mungkin lain kesempatan bisa disambung kembali. Bapak, Pak Jumadi, Pak Junahar, Pak Divi, dan seluruh yang hadir saat ini saya aturkan terima kasih, sukses selalu. Terima kasih, ini luar biasa. Sukses selalu Bu. Ada buah matoa. Saya ingin sampaikan, jadi di Gerahadi itu selalu ada buah matoa. Kadang-kadang kita dapat kualitas yang sangat baik seperti ini kualitas premium ini. Premium. Dan indahnya adalah baru dipetik dari pohon di belakang. Terima kasih. Ini adalah tanda kita saling bersaudara. Saudara ya Bu ya, jodoh ya Bu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, luar biasa demikian tadi kehadiran Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menyapa warga Blitar Raya dan sekitarnya. Semoga manfaat barokah semuanya. Insya Allah lain kesempatan kita sambung kembali. Baru saja kita ikuti dialog interaktif khusus bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sampai jumpa.
Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sudah hadir di tengah-tengah kita. Warga Kota Blitar, warga Blitar Raya dan sekitarnya hari ini merasa sangat terhormat, bangga, sekaligus senang sekali karena Ibu Gubernur Jawa Timur berkenan hadir di studio Radio Mayangkara. Pecinta Langlang Kota dimanapun berada di Jawa Timur dan mungkin juga di luar Jawa Timur yang via streaming, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk menyapa kawan-kawan pecinta Langlang Kota dimanapun berada. Saya akan menjumpai beliau. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Warga Blitar, warga Jawa Timur, Banten, warga bangsa ini mugi sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Saya sapa juga hari ini juga hadir di studio Radio Mayangkara BCS Wali Kota Blitar Bapak Jumadi. Assalamualaikum Pak Jumadi. Waalaikumsalam. Sehat Bapak hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Semoga Bapak kerasan di Blitar Pak. Kemudian juga hadir di studio saat ini Kanwil BI Bapak Divi. Ya, assalamualaikum Pak Divi. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini Pak Divi. Insya Allah, alhamdulillah. Baik. Kemudian juga hadir Kanwil BPN Bapak Junahar ya. Pak Junahar di mana ini Pak Junahar? Ada di Kibul. Ada di Kibul. Sehat Pak Junahar hari ini ya. Pak Junahar sehat hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Mohon maaf tempatnya terbatas Bapak ya. Baik, kemudian juga hadir Kepala OJK Bapak Bambang. Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Sehat juga hari ini? Waduh sepeda juga ya. Hadir juga Dirut Bank Jatim Bapak Gusrul Imam ya. Pak Gusrul sehat juga hari ini. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya jadi agak heran hari ini agaknya spesial istimewa begitu goesnya. Goes bersama dengan Bapak dari perbankan dari berbagai pihak ini ya. Goes dalam rangka apa ini Bu? Pertama kami membawa message ayolah semua pakai masker. Tapi ini juga goes pemulihan ekonomi. Goes pemulihan ekonomi. Ya, gitu, makanya timnya ini tim para bankir ini. Ada Kanwil Bank Indonesia, ada Kanrek OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada Dirut Bank Jatim, dan yang sangat banyak ditunggu masyarakat adalah Pak Kanwil BPN.